Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabatku yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala, Nabi SAW meriwayatkan, pada suatu malam saya diisra'kan sampai di atas langit. Maka saya melihat banyak orang laki-laki dan perempuan yang sama memukuli kepala mereka sendiri, sehingga mengalirlah darah mereka seperti air sungai besar. Seraya mereka berkata atau mengeluh mereka itu, "Aduhai binasa kami sekalian ini." Saya bertanya, "Hai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat tapi tidak pada waktunya." Maka Allah Subhanahu Taala berfirman, "Telah datang sesudah mereka itu para pengganti yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan nafsu syahwat. Dan demikianlah orang yang tidak mengerjakan salat dengan berjamaah." Sebagaimana telah diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ia, sungguh tadi malam saya bermimpi seakan-akan di tangan yang satu terdapat 20 dinar dan di tangan saya yang satunya lagi terdapat 4 dinar. Maka yang 20 dinar terjatuh dan yang 4 dinar menjadi merah." Maka kata Nabi SAW, bersabda ia, "Apakah kamu salat Isya dengan berjamaah?" Dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Nabi SAW bersabda, "Dinar yang jatuh dari tanganmu itu ialah keutamaan salat berjamaah yang engkau tinggalkan. Dan adapun dinar yang 4, maka solatmu yang engkau lakukan di rumah itu tidak diterima." Maka bersabda lagi Nabi SAW, "Barang siapa memelihara akan solat, maka solat itu baginya sebagai dinar, petunjuk dan jalan selamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara akan solat, maka solat itu tidak menjadi cahaya petunjuk dan jalan selamat baginya." Bersabda lagi Nabi SAW, "Ada 10 orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Yang pertama, orang laki-laki yang salat sendirian tanpa membaca sesuatu. Yang kedua, orang laki-laki yang salat sedang dia tidak memberikan zakatnya. Yang ketiga, orang laki-laki yang menjadi imam sedang para makmum membencinya. Yang keempat, orang laki-laki budak yang melarikan dirinya. Yang kelima, orang laki-laki peminum arak yang tidak henti-hentinya. Yang keenam, orang perempuan yang suaminya marah kepadanya. Yang ketujuh, orang perempuan yang salat tanpa kerudung. Yang kedelapan, orang imam atau pemimpin yang sombong lagi zalim dan aniaya. Yang kesembilan, orang laki-laki yang makan harta riba. Yang kesepuluh, orang laki-laki yang solatnya tidak bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang salatnya tidak bisa menahan dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka salatnya hanya akan menambah kemurkaan Allah serta jauh daripada Allah." Hasan berkata, "Apabila salatmu tidak bisa menahan kamu dari laku keji, maka kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan salat, dan pada hari kiamat salatmu dikembalikan terlempar ke arah wajahmu seperti kain gombal tebal yang kotor." Maka Nabi SAW meriwayatkan,
Salat itu menjadi keredaan Tuhan, kesunatan para nabi, kesukaan para malaikat, cahaya ilmu ma'rifat, pokok iman, doa yang diwajibkan, diterimanya beberapa amal, berkahnya harta dan usaha, pedang senjata untuk melawan musuh dan kebencian setan, penolong bagi yang mengerjakan terhadap malaikat jurupati yaitu Israel, pelita di dalam kuburnya sampai hari kiamat, bayangan yang melindungi kepalanya di hari kiamat, mahkota di atas kepalanya, hiasan badannya dan penghalang antara dia dan neraka, dalil di hadapan Tuhan, timbangan berat di waktu amal ditimbang, kemampuan yang menolong melewati jembatan Siratal Mustaqim dan menjadi kunci untuk masuk syurga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.